Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzadul Akbar Zabaranda dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal seleksi ujian peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi atau biasa disebut OSP pada bidang geografi tahun 2018. Saya akan mulai membahasnya mulai dari nomor soal 21 sampai 30. Ya, langsung saja kita mulai dari nomor 21. Letak geografis suatu negara akan mempengaruhi tipe pertanian. Berikut ini adalah jenis-jenis pertanian yang terdapat di negara-negara subtropis. A. Persawahan, ladang berpindah, Mediterania, ladang gandum. B. Ladang gandum, perkebunan anggur, pengembalaan ternak, ladang berpindah. C. Mediterania, ladang gandum, peternakan. D. Pertanian Mediterania, ladang berpindah, peternakan. E. Ladang gandum, peternakan, perkebunan buah, persawahan. Pembahasan soalnya. Inilah wilayah subtropis. Pada pembahasan soal nomor 21 ini, yang bisa kita garis bawahi adalah mengenai jenis-jenis pertanian yang terdapat di negara-negara subtropis. Hal ini memudahkan kita dalam menjawab seperti diketahui kawasan ini berada di bagian utara dan selatan yang meliputi kawasan Asia Tengah, Asia Barat, Eropa, Amerika Selatan, Australia, dan Afrika dari garis ekuator yang terletak di garis lintang 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan atau lintang utara, sehingga memiliki 4 musim, yaitu musim salju, semi, panas, dan dingin sepanjang tahun, serta memiliki suhu dan kelembapan minimal dan maksimal sehingga memungkinkan vegetasi yang tumbuh adalah berupa jagung, padi, kapas, apel. Hutan heterogen dan memiliki daerah berekosistem gurun yang memiliki padang rumput. Jadi untuk soal nomor 21 ini jawabannya adalah ladang gandum, peternakan, perkebunan buah, persawahan adalah jawaban E.
Nomor soal 22. Pertanian organik dikenal sebagai pertanian yang tidak menggunakan zat kimia yang diproduksi industri. Jenis pertanian ini mendatangkan banyak manfaat, namun terdapat beberapa kekurangan. Misalnya, A. Produk organik memiliki pasar yang sangat kecil dan harganya yang cenderung lebih mahal. B. Jumlah yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada pertanian konvensional. C. Konsumsi produk organik dapat menyebabkan autisme. D. Produk organik cenderung memiliki nutrien yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk pertanian konvensional. E. Produk organik lebih rentan mengalami mutasi genetik. Pembahasan soal. Dalam pembahasan ini saya dapat mengambil penjelasan terlebih dahulu bahwasanya pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami dan menghindari bahan-bahan kimia sintesis yang dapat membahayakan tubuh serta lingkungan. Tetapi yang dihadapi para petani, hasil yang dicapai selalu sedikit dengan hasil produksi organiknya dan masih di bawah rata-rata dari pertanian konvensional. Padahal untuk mencukupi kebutuhan manusia yang terus bertambah populasinya, diperlukan produksi yang tinggi. Jadi jawaban dari soal nomor 22 adalah B. Jumlah yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada pertanian konvensional. Soal nomor 23. Hal yang membedakan karakteristik kota-kota besar di negara maju dengan kota-kota besar di negara berkembang adalah: A. Jenis infrastruktur. B. Dualisme ekonomi. C. Imigrasi. D. Sosial politik. E. Flora fauna. Pembahasan soalnya. Dalam pembahasan soal nomor 23 ini, saya cenderung ke dualisme ekonomi. Dilihat dari pengertiannya, bahwa negara maju adalah merupakan bangsa yang memiliki peringkat sangat tinggi dalam hal standar bidang teknologi, pengetahuan, dan ekonomi yang ditopang semuanya dalam inovasi dan sifatnya yang merata, serta negara yang HDI Human Development Index dan PNB tinggi dipandang sebagai negara maju. Sedangkan untuk negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat
keterlibatan dalam industrialisasi dan memiliki pendapatan per kapita rendah, atau bisa dikatakan sebagai negara yang masih memulai pengembangan industri, sehingga berkebalikan semua yang ada di dalam negara maju. Jadi, dualisme itu sendiri merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Jadi, untuk jawaban soal nomor 23 adalah dualisme ekonomi B. Soal nomor 24. Strategi memasuki pasar internasional oleh pelaku bisnis tidak mencakup A. Ekspor impor, B. Franchising, C. Kerjasama keuangan, D. Domestik, E. Joint venture. Pembahasan soalnya. Dalam pembahasan soal nomor 24 ini, kita bisa mengetahui beberapa strategi yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar internasional. Adalah 1. Lisensi merupakan strategi di mana lisensor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Strategi ini merupakan strategi yang memiliki resiko paling kecil dibandingkan strategi yang lain, namun tentu saja laba yang diperoleh tidak maksimal. Yang kedua, ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produksinya ke luar negeri. Terus, ketiga, franchising merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Lalu ada kontrak manufacturing. Terus yang kelima, international joint venture dan aliansi strategik. Dan keenam, foreign direct investment atau FDI. Jadi dalam mengetahui bahwa dalam soal nomor 24 pada jawaban A, B, C, D, E, ekspor merupakan strategi masuk pasar internasional. Terus B, franchising juga termasuk strategi memasuki pasar internasional. C, kerjasama keuangan. D, domestik merupakan strategi masuk pasar internasional. Terus E, joint venture juga merupakan strategi memasuki pasar internasional. Jadi dari kelima jawaban ini, C yang tidak bisa untuk memasuki strategi pasar internasional karena kerjasama keuangan adalah berupa suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan.
sehingga dalam strategi memasuki pasar internasional tidak mencakup dan justru mengarah pada kerjasama ekonomi internasional yang saling membantu antara negara lain di sektor ekonominya. Jadi untuk soal nomor 24 ini jawabannya adalah C, kerjasama keuangan. 25. Dua konsep utama yang harus ada pada dokumen rencana tata ruang wilayah meliputi A. Struktur ruang dan infrastruktur, B. Pola permukiman dan infrastruktur, C. Struktur ruang dan pola permukiman, D. Struktur dan pola ruang, E. Infrastruktur dan pola ruang. Pembahasan soalnya. Dalam pembahasan soal ini adalah yang dikemukakan oleh Ruslan Diwiryo pada era 1980-an yang memperkenalkan konsep pola dan struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, sehingga perkembangan terakhir pada awal abad milenium bahkan mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah D, struktur dan pola ruang. Soal nomor 26. Unsur-unsur dalam rencana terperinci perencanaan tata ruang kota mencakup hal-hal berikut ini, kecuali A. Ruang terbuka hijau atau RTH, B. Prasarana lingkungan, C. Fasilitas umum, D. Anggaran pembangunan, E. Tata guna lahan. Dalam pembahasan soal ini mengacu pada unsur-unsur yang direncanakan untuk perencanaan tata ruang kota, mencakup berupa ruang terbuka hijau atau RTH, prasarana lingkungan yang memadai disertai fasilitas umum di dalamnya, dan memperhatikan tata guna lahan tersebut digunakan dengan baik tanpa merusak manfaat lahan tersebut, sehingga untuk anggaran pembangunan tidak termasuk dan lebih condong ke pembiayaan untuk pembangunan pemanfaatan tata ruang kota itu sendiri. Jadi untuk soal nomor 26 ini jawabannya adalah D, anggaran pembangunan. Soal nomor 27. Peremajaan kota dilaksanakan karena A. Kualitas lingkungan kota belum memenuhi standar, B. Kota sudah semakin tua, C. Jumlah dan fluktuasi penduduk tidak stabil, D. Penduduk kota semakin tua, jadi perlu diremajakan, E.
keinginan penguasa kota agar sesuai dengan tujuan. Pembahasan soalnya. Dalam pembahasan soal ini adalah bahwasanya peremajaan kota terbatas lingkupnya pada usaha peningkatan kualitas dan vitalitas lingkungan fisiknya, sehingga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk menguasai, menata, merehabilitasi, atau membangun kembali suatu bagian wilayah kota yang mengalami degradasi untuk menampung kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan rencana kota yang telah ada. Jadi untuk soal nomor 27, jawabannya adalah A. Kualitas lingkungan kota belum memenuhi standar. Soal nomor 28. Di antara pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah A. Pembangunan jembatan di Wisconsin, Amerika Serikat yang memerlukan 3 tahun lamanya untuk sosialisasi dan memperoleh kesepakatan. B. Peremajaan pusat kota Groningen diawali dengan pameran konsep rencana yang dipajang berbulan-bulan untuk memperoleh masukan dari masyarakat. C. Peningkatan mutu lingkungan di Vanimo, Papua Nugini memiliki dengan musyawarah seluruh anggota suku yang dilaksanakan di tanah lapang setiap minggu selama sebulan. D. Sosialisasi konsep RT RW minimal 2 kali sebelum penetapan pengesahan. E. Pembangunan taman-taman tematik dan gerbang kota heritage di kota Bandung untuk keindahan kota. Soalnya, dari soal nomor 28 ini kita bisa mengecek dari jawabannya mulai dari A, B, C, D, E. Dari A, pembangunan jembatan di Wisconsin, Amerika Serikat yang memerlukan 3 tahun lamanya untuk sosialisasi dan memperoleh kesepakatan. Jadi untuk jawaban nomor 2A 8 ini untuk A masih melibatkan dari masyarakat setempat itu sendiri dari segi hal sosialisasi. Lalu untuk B, peremajaan pusat kota Groningen diawali dengan pameran konsep rencana yang dipajang berbulan-bulan untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Jadi ini ya, untuk B ini sendiri juga melibatkan peran masyarakat itu sendiri, walaupun harus menunggu berbulan-bulan untuk memperoleh masukan dari masyarakat itu sendiri. Untuk C, peningkatan mutu lingkungan di Vanimo, Papua Nugini dimulai dengan musyawarah seluruh anggota suku yang dilaksanakan di tanah lapang setiap minggu selama sebulan. C ini juga melibatkan masyarakat itu sendiri karena musyawarah seluruh anggota suku yang dilaksanakan di tanah lapang setiap minggu selama sebulan. Jadi hampir setiap minggu itu dilaksanakan musyawarah di lingkungan di Vanimo, Papua Nugini. Untuk D, sosialisasi konsep RT RW minimal 2 kali sebelum penetapan dan pengesahan. Ini juga termasuk melibatkan masyarakat karena bisa digarisbawahi adanya sosialisasi. Jadi masyarakat itu bisa
mengerti konsep RT RW yang dilaksanakan pemerintah dari hal sosialisasi yang diterapkan. Dan untuk pembangunan taman-taman tematik dan gerbang kota heritage di Kota Bandung untuk keindahan kota. Ini menurut saya kurang melibatkan masyarakat itu sendiri. Bahwasanya pada pembangunan taman-taman tematik dan gerbang kota heritage di Kota Bandung untuk keindahan kota sudah direncanakan oleh pemerintah di daerah Bandung, dan masyarakat itu sendiri tidak perlu ikut terlibat, sehingga masyarakat tinggal menikmati hasilnya dari pembangunan tersebut yang memang diperuntukkan bagi masyarakat tersebut. Jadi untuk soal nomor 28 ini jawabannya adalah pembangunan taman-taman tematik dan gerbang kota heritage di Kota Bandung untuk keindahan kota. Soal nomor 29. Alasan mengapa tingkat kemelekan huruf dipergunakan sebagai salah satu ukuran pembangunan suatu negara adalah A. Jika tingkat melek huruf naik, maka GDP atau Gross Domestic Product turun. B. Orang berpendidikan tinggi berhak menuntut gaji yang tinggi di tempatnya bekerja. C. Orang yang hobi membaca hanya terdapat di negara maju. D. Persentase buta huruf yang rendah akan menurunkan beban pemerintah. E. Tingkat melek huruf menunjukkan masyarakat yang terampil dan berpendidikan. Pembahasan soalnya. Dalam pembahasan soal ini adalah angka melek huruf dihitung dari usia 15 tahun ke atas dan bukanlah satu-satunya indikator yang mendukung. Namun indikator lainnya seperti rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan indikator yang juga berperan dalam penentuan unsur pendidikan. Selain itu, melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia, sebab dengan membaca maka manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya yang berujung pada tingginya intelektual seseorang tersebut. Jadi untuk soal nomor 29 ini jawabannya adalah tingkat melek huruf menunjukkan masyarakat yang terampil dan berpendidikan. Soal nomor 30. Pada tahun 1990-an, pemerintah Inggris memberi Malaysia sejumlah besar uang untuk membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Sebagai gantinya, Inggris menuntut agar Malaysia membeli perlengkapan militer dan senjata dari Inggris. Jenis bantuan yang dimaksud adalah A. Charitable Long Aid atau bantuan jangka panjang tak bersyarat. B. Conditional Aid atau bantuan bersyarat. C. Emergency Aid atau bantuan darurat. D. Multilateral Aid atau bantuan multilateral. E. Mutual Aid atau bantuan bersama. Pembahasan soal yang terakhir.
Dalam pembahasan soal yang terakhir ini, saya menjawab conditional aid atau bantuan bersyarat. Dalam hal ini sudah terlihat jelas pada soalnya bahwa Inggris membantu Malaysia dengan uang untuk pembangunan pembangkit listrik yang memiliki maksud dan tujuan tersendiri, agar Malaysia juga mau memberi perlengkapan militer dan senjata dari Inggris, sehingga Malaysia tidak perlu membayar bantuan dari Inggris dalam bentuk uang lagi, melainkan membeli perlengkapan militer dan senjatanya. Jadi untuk soal 30 yang terakhir ini jawabannya adalah B, conditional aid atau bantuan bersyarat. Ya, sudah pada di ujung pembahasan kali ini, pada nomor 30 aja nih. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memperhatikan pembahasan soal mulai dari nomor 21 sampai 30 OSP tingkat provinsi tahun 2018 pada bidang geografi. Apabila pada pembahasan soal yang saya sampaikan kurang dimengerti atau terdapat kesalahan, saya minta maaf. Dan sampai jumpa pada pembahasan soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.